ataupun yang mewakili dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Pimpinan yang saya hormati. Kami aturkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ibu Pimpinan beserta para anggota Komisi 9 DPR RI yang hadir pada hari ini baik secara langsung maupun daring. Izinkan saya Ahmed Zaki Iskandar, Bupati Tangerang, didampingi oleh Pak Edi, Bupati dari Halmahera Tengah. Kami mewakili APKASI, Asosiasi Pemerintah Kabupaten seluruh Indonesia, dan juga Pak Direktur Eksekutif kami hadir juga di sini, Pak Sarman. Ingin menyampaikan beberapa hasil dari tanggapan setelah APKASI juga melakukan berbagai macam mediasi, diskusi terkait dengan tenaga kesehatan di daerah-daerah, khususnya di tingkat 2, yaitu tingkat kabupaten se-Indonesia. Perlu saya informasikan bahwa tenaga kesehatan ini selama kurun waktu 2 tahun masa pandemi COVID-19 itu adalah tenaga yang bekerja di garda terdepan, Bu, dalam rangka melayani masyarakat terutama pada saat pandemi. Maka dari itu kami menyimpulkan bahwa apa yang mereka lakukan itu sampai hari ini pun daerah, terlebih lagi kabupaten yang di luar Pulau Jawa, masih sangat membutuhkan tenaga-tenaga honorer ini. Nah, terjadi gejolak dan juga banyak pertanyaan dari baik forum ataupun asosiasi para tenaga honorer terkait program dari pemerintah pusat yang akan menghentikan dan meniadakan tenaga honorer di November 2023 nanti. Jadi setelah kami diskusi dengan seluruh anggota ataupun yang mewakili, ada beberapa masukan, pertimbangan untuk nanti disampaikan juga ke pemerintah pusat terkait dengan keberadaan honorer di kabupaten. Yang pertama adalah APKASI mengapresiasi kebijakan pemerintah dalam rangka penataan aparatur sipil negara melalui penghapusan tenaga honorer untuk kedepannya membangun sumber daya ASN yang lebih profesional dan sejahtera, serta juga kedepannya memperjelas aturan dalam rekrutmen dan penataan ASN serta penghapusan tenaga honorer adalah bagian dari upaya untuk standarisasi rekrutmen dan juga gaji yang selama ini cukup memprihatinkan untuk para tenaga honorer tersebut, Bu, terutama para tenaga kesehatan. Yang kedua, pertimbangan kami adalah pelaksanaan penghapusan tenaga honorer bersamaan dengan rangkaian kegiatan pemilu legislatif, pemilu presiden, dan juga pilkada yang akan terjadi di awal tahun 2024. Jadi, waktunya ini sangat bersamaan sekali, November 2023 ke Februari 2024. Dan ini akan menjadi kegaduhan sosial yang pasti di tengah masyarakat kita. Belum lagi pandemi yang belum pulih dan juga pertumbuhan ekonomi yang belum stabil. Di mana sektor-sektor yang kita serap pada saat ini, tenaga-tenaga honorer, terutama di tenaga kesehatan, ini bagian juga sebetulnya bagi penciptaan lapangan kerja di daerah. Yang ketiga, tentu saja terjadi keresahan di kalangan pegawai honorer mengenai kejelasan nasib dan masa depan mereka. Padahal mereka sudah bekerja guna meningkatkan pelayanan, terutama tenaga kesehatan yang juga mengorbankan bukan saja waktu tapi juga jiwa dan keselamatan mereka pada saat menangani pandemi bersama-sama. Begitu juga tenaga-tenaga yang lain seperti tenaga pendidikan dan juga petugas-petugas lapangan yang lain, pemadam kebakaran, BPBD, Dishub, yang masih dibutuhkan pada saat ini untuk membantu pemerintah daerah. Apalagi untuk daerah-daerah terpencil yang berada di luar Jawa.
Ini sangat penting sekali karena banyak tenaga kesehatan itu sekarang boleh kita katakan masih memilih-milih tempat mereka untuk bertugas dan mengabdi. Yang keempat, kebijakan penghapusan tenaga honorer yang jumlahnya kurang lebih total, mungkin nanti dari Apexi dan Asosiasi Provinsi, 2,1 juta, tentu saja akan berdampak pada penambahan angka pengangguran terbuka di daerah-daerah yang berpotensi juga menambah angka kemiskinan ataupun masyarakat rawan miskin nantinya di daerah-daerah. Mohon izin Ibu Pimpinan, saran dan masukan dari APKASI terhadap kebijakan penghapusan tenaga non-ASN di tahun 2023. Yang pertama, agar pemerintah dan juga DPR RI dapat mengeluarkan kebijakan penundaan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah daerah sampai dengan selesainya rangkaian pemilu serentak di tahun 2024. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah, HKPD, memberikan penekanan mengenai batas maksimal belanja pegawai daerah sebesar 30% dari APBD di pasal 146. Sementara alokasi belanja pegawai di sebagian besar daerah-daerah kabupaten masih di atas 30%, Bu. Ini juga menjadi pertimbangan kita semua nih. Terutama daerah yang memang transfer pusatnya bergantung pada transfer pusat. Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah dari Dirjen Perimbangan Keuangan edisi 12. Untuk itu, kami APKASI memohon perlu disusun rentang gaji P3K sesuai dengan kemampuan daerah. Karena sekarang P3K ternyata, kalau dulu kan janjinya P3K ini gajinya ditanggung oleh APBN, Bu. Ternyata sekarang ini diserahkan ke daerah, ke kabupaten, kota. Dan ini yang terjadi adalah sudah memberatkan APBD kita, yang tadinya seharusnya hanya maksimum 30%, sekarang ini sudah rata-rata di atas 30, bahkan ada yang mendekati 50%. Perlu adanya penambahan DAU untuk pembiayaan P3K dan outsourcing di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan ketersediaan anggaran pemerintah atau APBN. Saya izin melaporkan juga, ini Bupati Karawang sudah datang. Ya, terima kasih.